Jadi gini ya, kesadaran diri. Ya. Kesadaran diri itu sangat penting bagi jiwa-jiwa yang rapuh khususnya. Ya Allah. Bagi jiwa-jiwa yang rapuh ini khususnya ya. Seperti host ini ya. Ya, seperti hostnya ini ya. Ya Allah. Jiwa-jiwa yang rapuh, guys. Ya maaf Gus, maaf. Alhamdulillah Gus, akhirnya bisa ketemu malam ini. Setelah sekian lama pengen ketemu, repot terus Gus Rek. Nah, ada yang mengganjal nih Gus sebenarnya. Pernah ada mendengar sebuah dialog atau percakapan seseorang itu tentang masalah rasa dan pikiran. Saya sendiri belum paham, makanya malam ini alhamdulillah bisa ketemu panjenengan. Dan yang akan saya tanyakan untuk yang pertama kali itu, menurut sampean rasa dan pikiran itu bagaimana sih Gus? Monggo dijelaskan. Rasa dan pikiran. Nggih. Akhirnya rasa no. Aduh ya. Ya, intinya yang ini Gus. Komuan saya itu diperjelas supaya nanti buat teman-teman subscriber yang menonton pun tidak salah dalam mengartikannya nggih. Monggo diodarkan Gus. Ya, jadi gini ya, buat sedulur-sedulurku yang ada di sini maupun di mana, dalam kajian saya sedikit saya kajikan dalam satu bab yang lebih terkemas rasa milenial di zaman saat ini. Iya, betul, mantap. Lanjutkan Gus. Gus. Saat ini. Jadi saya mengaplikasikan di sini antara rasa dan pikiran itu adalah suatu bentuk rana zat dari syahadat dan sholawat itu sendiri. Jadi saya membuat suatu kata-kata atau kalimat di sini, yaitu yang tertuliskan matur suwun Gusti Sawai. Nah, suatu bentuk rasa ucapan terima kasih, syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan bentuk ucapan yang sangat bermakna, yaitu matur suwun Gusti Sawai. Kok bisa seperti itu ya? Manakah di antara hati dan pikiran yang lebih jernih? Nah, itu yang saya maksud itu. Manakah ibaratnya kalau menurut jenengan hati dan pikiran itu yang lebih jernih Gus? Bagaimana itu? Jadi gini, apakah kita berpikir dengan hati? Bukankah kita itu berpikir dengan hati? Iya kan? Iya. Kita berpikir dengan hati. Maka dari itu hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Nah, intinya gini Gus, kalau dijabarkan satu persatu. Yang pertama ya, rasa itu bagaimana menurut sampean? Kok kalau saya tuh rasa ya kita makan nasi goreng, wah rasa nasi goreng kan gitu ya. Iya. Lah, yang dimaksud di sini menurut jenengan untuk kehidupan, rasa itu bagaimana? Coba monggo. Jadi rasa di sini ya, rasa itu ruh yang hidup dengan kekal. Ya, rasa itu bagaikan ruh yang hidup dengan kekal, yang tak pernah mati. Rasa itu tak pernah mati. Jadi kekal, sifatnya itu kekal. Karena apa? Penciptaan rasa itu bagaikan syahadat, pengakuan abadi, tak pernah terhenti dalam bentuk apapun. Oh, ngoten itu. Nah, itu yang rasa. dimaksud dengan rasa, yaitu ruh yang tak pernah mati. Jadi kayak pengakuan abadi gitu ya. Betul. Oh, itu kalau rasa berarti menurut jenengan yang tak pernah mati. Oke, sekarang ini syahadat, Gus. Monggo. Menurut sampean kalau saya sendiri syahadat kan dipelajari sekolah kan ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti itu penjabarannya kan. Nah, untuk saat ini menurut jenengan syahadat itu bagaimana? Monggo. Syahadat ini kan suatu bentuk ya, suatu bentuk pengakuan. Iya, betul. Tauhid didasari 20 sifat mawujud. Ya kan? Dan mereka yang telah mengenal, ya, dan mereka yang telah mengenal atau para pecinta di sini,
para pecinta ini akan kehabisan suatu kata-kata. Karena apa? Di dalam para pecinta di sini sudah tidak ada lagi suatu kata-kata ataupun dalil untuk menguatkan dirinya sendiri. Oh, seperti itu ya. Karena apa? Para pecinta ini tahu dalilnya ada di dalam dirinya sendiri. Oh, seperti itu. Dan itu sangat beda dengan para pendalil. Pendalil akan selalu menguatkan dirinya dengan dalil-dalilnya. Iya, betul. Karena apa? Dia takut tersesat di sini. Dan disinilah antara pencinta dan pendalil itu sendiri saling menguatkan dirinya, yaitu pendalil akan menguatkan dengan dalil-dalilnya untuk mengajak umat, untuk mengajak jamaah dengan dalil-dalilnya. Tapi sementara para pecinta sudah dalilnya sudah ada di dalam dirinya sendiri, karena dia sudah kehabisan kata-kata untuk mencintai sang robnya itu sendiri. Oh iya, berarti Jadi kan yang dirasakan hanya Allah, Gusti Allah, dalilnya ada di dalamnya sendiri. Terus dia sudah bingung mau mengungkapkan dengan kata-kata apa lagi, karena cintanya si pencinta itu kepada sang pencipta itu sendiri. Oke lah, berarti kan ada kata la ilah, ada seperti itu ya. Kalau la itu mungkin sebuah ciptaan ya, ciptaan Allah. Nah, wujud, wujud. Ini sebenarnya siapa yang wujud itu? Nah, wujud itu ya Allah itu sendiri. Allah. Wujud itu Allah itu sendiri. Karena apa? Kita adalah bentuk dari penciptaan Allah itu sendiri. Sebagaimana Allah menciptakan Rasulullah Nabi Muhammad dari sebagian nur ini. Dari percikan nur ya, Nurullah menjadi Nur Muhammad. Dan di situ dijelaskan juga ya dalam suatu makna mim hak mim dal. Zat sama dengan Allah. Kita ini juga bentuk dari penciptaan itu sendiri, percikan-percikan itu sendiri. Karena apa? Karena satu hal yang kita harus sadari, itulah yang masuk di ranah ruh yang kekal. Ruh yang kekal itu sendiri. Nah, berarti kalau ibaratnya kita ini orang yang biasa, ibaratnya manusia biasa ya. Berarti kita tidak punya apa-apa dong. Kita bukan apa-apa dong. Bukan apa-apa, sangat bukan apa-apa. Tidak punya apa-apa juga kan? Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Nah, tapi dalam kenyataannya Gus sendiri mungkin tahu, manusia-manusia sekarang kan saling berebut ya, maaf, duniawi seperti itu ya. Namun jenengan bagaimana untuk solusi seperti itu? Jadi gini ya, sebelum kita menemukan dunia, mari kita temukan Allah. Sebelum kita menemukan dunia, mari kita menemukan Allah. Kenapa bisa begitu? Iya, pentingnya 3 hal di sini. Sadar diri, sadar hidup, sadar Allah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas Gus, tentang syahadat tadi, tentang yang tersurat dan tersirat itu. Bagaimana cara kita tuh mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari tentang pikiran. Nah, monggo. Pikiran kan adalah suatu kendaraan tercepat ya. Pikiran adalah suatu kendaraan tercepat. Misalkan gini, contoh, jenengan di sini berpikir Monas Jakarta, pasti terlintas di dalam benak Anda, dalam pikiran Anda terbayang Monas Jakarta itu sendiri kan. Iya. Begitu cepatnya pikiran itu langsung ke Monas Jakarta, padahal kita ada di posisi di Malang. Tapi pikiran kita sudah di Jakarta. Lah itulah bukti kendaraan tercepat pikiran kita. Ketika kita mengaplikasikan pikiran kita ke dalam ranah yang positif thinking, husnuzon itu sendiri, pasti apa hasilnya? Sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu sendiri. Karena apa? Aku adalah bentuk dari prasangkamu sendiri, seperti halnya yang dijelaskan dalam hadis-hadis seperti hadis Tirmizi, hadis Muslim, ya. Seperti itu. Aku adalah bentuk dari prasangkamu. Nah, sekarang ada hubungannya dengan ini untuk anak-anak muda sekarang Gus ya, milenial ini yang kayak status kayak gabut atau kecewa, sakit hati, kan masih banyak sekarang terjadi ya. Nah, untuk mengatasinya supaya tidak sampai terjadi rasa sakit tersebut itu bagaimana kita? Harusnya
kita berpikir seperti apa gitu loh. Ya aku harus asik pada diriku sendiri dong. Maksudnya asik Gus? Jadi gini, maksudnya aku harus asik kepada diriku sendiri. Kita harus memahami suatu makna kata tersirat ya, yang akhirnya teraplikasikan dalam makna tersurat di dalam diri kita sendiri. Aku berdamai dengan diriku dan aku berdamai dengan semuanya. Aku memaafkan diriku dan aku memaafkan semuanya. Aku menerima diriku dan aku menerima semuanya. Karena Tapi susah aku, Gus ya. I love you diriku sendiri. Betul dia Iya. ibaratnya bisa menyembuhkan diri sendiri. Mm-mm. Tapi ya ini untuk kenyataannya Gus ya. Kenyataannya sulit Gus. Ada yang sulit. Maksudnya sampai kalau Gus ngerti itu yang ada yang bunuh diri, yang begini berarti kan intinya kan dalam pengaplikasikannya mereka nggak tahu gitu loh. Jadi oh ini sakit ya Allah nggak adil begini lah. Itu kan salah. Ibaratnya Allah kan maha adil Gus. Tapi kenapa mereka sampai seperti itu gitu loh. Jadi cara yang baik itu harus bagaimana, coba diulangi kembali Gus, supaya nanti teman-teman yang nonton video ini bisa mudah dimengerti dan tidak lagi putus asa jika dalam sebuah percintaan ada kegagalan. Oke, monggo, bagaimana agar lebih mudah mereka tahu harus seperti apa gitu Mas. Jadi gini ya, kesadaran diri. Ya, Kesadaran diri itu sangat penting bagi jiwa-jiwa yang rapuh khususnya. ya Allah. Oh, Bagi jiwa-jiwa yang rapuh ini khususnya ya. seperti host ini ya. Ya, seperti hostnya ini ya. Ya Allah, Jiwa-jiwa yang betul. rapuh guys. Ya maaf Gus. Tapi alhamdulillah dengan mengikuti apa yang Gus tausiahkan dakwah di tempat-tempat yang aneh sedikit demi sedikit saya mengerti. Tapi untuk teman-teman yang lain kan belum, makanya di sini saya mempertegas. Monggo Gus dijelaskan supaya teman-teman yang lain mengerti akan hal tersebut. Monggo. Kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan satu pertanyaan, sampai kapan aku menzolimi diriku sendiri? Ya Allah, ya benar. Sampai kapan aku menzolimi diriku sendiri? Ya Allah. Kenapa kok bisa begitu? Iya. Yang pertama, tarihan. Kita harus paham dengan suatu kalimat tarihan. Nah, apa itu Gus? tarihan? Apa itu Gus? Karena sejarah aku bersahabat. Fahrihan, karena kegemaran aku bersahabat. Ahamiyatan, karena kepentingan aku bersahabat. Ya, amalan, karena profesi aku bersahabat. Aduan, karena mengenal musuh aku bersahabat. Berdamai kan dengan diri kita. Kita bersahabat dengan diri kita sendiri dan bersahabat dengan semuanya. Oke, berarti kalau saya mengambil kesimpulan Gus ya, intinya apa yang terjadi saat ini kita harus mengobatinya dari dalam dulu ya. Pasti. Dari dalam dulu. Jadi kita tidak boleh berpikir negatif sama orang tersebut ya. Oke lah, dalam kenyataannya mungkin dia menyakiti begini, tapi itu sebenarnya salah Gus ya. Salah. Berarti harus dari diri sendiri. Diri sendiri. Ya Allah, oke, seperti itu Gus ya. Makanya itu mungkin sedikit tambahan ya buat semuanya yang ada di sini dan dimanapun berada, khususnya yang menyaksikan video apa ini tadi, ngopi wingit ya. Ngopi wingit iya Gus, ngopi wingit. Nah, saya dari ngopi wingit. Nah, jadi ya seperti ini. Monggo. Jadi kita harus paham dengan satu kalimat aku. Dalam jiwaku harus mengenal huban limanan. Nah, ini apa? Rasa bersahabat lahir batin dalam keadaan apapun dan kepada siapapun. Oke. Bahagia adalah jiwa yang telah menemukan Allah sebelum menemukan dunia. Oke. Sendiri dari ngopi wingit. Bagaimana caranya pengaplikasinya untuk diri saya sendiri tentang yang tadi itu, masalah rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain, padahal itu kalau kita syukuri pun menjadi sebuah nikmat kan, entah itu sakit atau apapun itu nikmat. Nah, supaya benar-benar nikmat bagaimana Gus? Monggo. Jadi kita mengaplikasikan diri kita dengan rasa syukur itu. Orang yang bersyukur, orang yang merasa bersyukur, itu orang yang mampu menerima suatu ketetapan qada dan qadar itu sendiri. Takdir Gus ya. Takdir, nasib dan takdirnya diterima
Matur suwun Gusti. Ya Allah. Sampai pokoknya sampai apapun itu nikmat enggak nikmat Dinikmati Gus ya. dinikmati enak wis ketemunya di dalam diri itu enak. Ya Allah. Itu cara kita bersyukur. Nah terus kalau Gus sendiri bersyukur apa menambah nikmat? Kalau saya akan menambah rasa syukur saya dengan kenikmatan-kenikmatan apa yang saya dapatkan. Karena apa, sesungguhnya orang yang kaya itu orang yang mampu menerima rasa syukur itu sendiri, kenikmatan itu sendiri, nasibnya diterima, takdirnya diterima. Jadi orang yang kaya, orang yang mampu menerima ketetapan dirinya sendiri. Berarti tidak melulu masalah materi Gus ya. Oh, Jenengan bilang kaya ini kaya hati kan? jangan tertipu isi dunia. Ya Allah. Oke. Makanya aku tadi kan bilang apa? Temukan Allah sebelum engkau menemukan Dunia. Oke, ini sedikit lagi Gus sebelum ini nanti Gus tutup ya. Ini ada nyentil sedikit di pikiran saya ini. Mohon maaf ya sebelumnya, ini tak tambahi Gus ya. Oke. Mohon maaf sebelumnya, ini saya tidak membicarakan siapapun. Fenomena sekarang Gus, fenomena sekarang. Banyak orang yang mengaku beragama tapi tidak bertuhan. Nah, ini ya kan? Ini nyentil, mohon maaf Gus ya sebenarnya. Mohon maaf. Nah, mohon maaf Gus ya. Itu termasuk dari fitnah dajjal. Seperti itu Kak, monggo. Ini terakhir Gus ya, mohon maaf. Fenomena kemarin-kemarin itu, yuk. Begini. Loh, ya apa sih ya gitu. Daripada saya nanti bingung menjustis sama Ustadz. Mohon maaf, oknum bajingan. Nah, monggo dijelaskan Gus. Jadi gini ya, saya pernah berkata itu. Nggih. Status rohani keraguan roh halus. Maksudnya diperjelas Gus, Ya, status rohani kelakuan roh halus. Jadi gini ya, ini pahami aja Ya, dengan pesan-pesan saya. yang lebih gamblang biar mereka itu teman-teman mengerti ya. Dengan kata-kata milenial Milenial. saya itu Siap, betul. gendeng tapi gak goblok. Gendeng tapi tidak goblok. Ya, gendeng tapi gak goblok. Harap tenang, ada ujian. Dan semuanya kita akan rangkum dengan satu kalimat. Hati-hati dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Sudah Gus. Matur sembah nuwun Gus ya untuk penjelasannya di malam hari ini. Mungkin dari saya host, buat teman-teman nanti silahkan kalau mungkin ada pertanyaan ditinggalkan di komentar. Yang jelas malam ini sudah ketemu sama Gus Sandi Jadab, dapat berkah, hal-hal yang baik, sugesti positif juga buat host dan teman-teman semuanya. Oke Gus ya. Oke, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.